Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah. Yang kami hormati Ibu Jevi Mutiara SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah budgeting dan kawan-kawan kelas 4F yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Dio Saputra, dibersamai oleh rekan-rekan saya ada Bapak Eko Wayu Cahyono, Bapak Suiguan, dan Bapak Regi Sumalo. Nah, kami akan memaparkan materi mengenai anggaran komprehensif. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian anggaran komprehensif. Nah, komprehensif ini sendiri memiliki arti secara menyeluruh atau keseluruhan. Dalam penyusunan anggaran terbagi menjadi dua, yaitu anggaran parsial atau yang biasa kita sebut dengan sebagian gitu ya. Yang kedua itu komprehensif secara menyeluruh. Nah, itu semua balik lagi ke suatu perusahaannya mau pakai metode yang mana, semampu perusahaannya aja. Selanjutnya mengenai manfaat anggaran komprehensif, kawan-kawan sekalian. Jadi dengan adanya anggaran komprehensif ini, anggaran secara keseluruhan ini, manajemen dapat memudahkan pekerjaannya dalam mengevaluasi tujuan akhir dari perusahaan. Jadi kalau misalnya ditanya, Dio masa cuma itu aja sih manfaatnya baik? Jadi ada beberapa manfaat yang lain gitu ya kawan-kawan. Antaranya itu dengan adanya anggaran komprehensif ini, perencanaan perusahaan itu menjadi lebih teratur lagi gitu ya. Nggak hanya itu, kemudian anggaran komprehensif ini manfaatnya bisa juga dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Dan terakhir itu juga bisa dijadikan sebagai alat pengkoordinasian pekerjaan. Selanjutnya mengenai perbedaan antara anggaran komprehensif dan juga anggaran parsial. Kawan-kawan sekalian, anggaran komprehensif ini bisa kami katakan bahwasanya dalam suatu perusahaan, kondisi keuangan perusahaan itu memadai gitu ya, sehingga perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan menyeluruh. Sedangkan anggaran parsial itu adalah kebalikannya, kondisi keuangan perusahaan itu kurang memadai, sehingga perusahaan itu nggak mampu menyusun anggaran secara menyeluruh. Jadi bisa kami katakan dalam anggaran parsial ini, perusahaan hanya menyusun anggaran yang diperlukan saja. Baik Dio, terima kasih. Oke rekan-rekan, selanjutnya mengenai rencana substantif. Rencana substantif sendiri merupakan rencana yang mencerminkan tujuan apa yang ingin dicapai suatu perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang kedua, rencana keuangan. Rencana keuangan merupakan usaha untuk mengkuantitaskan segala tujuan, rencana, dan kebijaksanaan perusahaan. Yang ketiga, data pelengkap. Merupakan selisih antara penghasilan penjualan dengan keseluruhan biaya. Maka perubahan dari penghasilan atau biaya dengan sendirinya akan mempengaruhi laba yang diperoleh. Yang keempat, laporan kinerja. Laporan internal dapat dikualifikasikan sebagai berikut. Pertama, laporan statistik yang memberikan statistik kuantitatif internal dasar mengenai operasi perusahaan. Yang kedua, laporan manajerial yang khusus mengenai masalah yang tidak berulang dan masalah khusus. Yang ketiga, laporan kerja periodik. Yang terakhir, yang kelima, tindak lanjut. Tindak perbaikan dan laporan pencernaan ulang menentukan sebab apa yang mendasari terjadinya suatu akibat, sehingga dapat menentukan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Oke, baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Dio. Selanjutnya kami akan membahas soal mengenai anggaran komprehensif. Kawan-kawan sekalian, dalam pembahasan soal kali ini kami akan membahas anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran kebutuhan dan pembelian bahan, anggaran biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, dan juga anggaran biaya operasi. Nah, langsung saja soal yang pertama itu anggaran penjualan. Untuk anggaran penjualan sendiri, kawan-kawan bisa lihat di atas ini. Yang pertama itu, perusahaan menjual MT sebanyak 10.000 unit, MK 8.000 unit, MB 6.000 unit, dan MM 4.000 unit. Nah, untuk harga jual dari setiap produk tadi, MT itu 200.000, MK 250.000, MB 300.000, dan MM 400.000. Nah, Dio, gimana cara kita nyari nilainya? Kawan-kawan sekalian tinggal mengkalikan saja volume dikalikan dengan harga. Seperti ini. Ini anggaran produksi. Nah, kawan-kawan jangan lupa buat tabelnya seperti ini. Untuk produknya masih sama dan volume penjualan masih sama. Sekarang kita tinggal tambahkan persediaan awal tahun kita dan persediaan akhir tahun kita. Nah, untuk persediaan awal tahun kita, itu MT-nya ada 2.400, MK 1.500, MB 1.100, dan MM 600. Nah, untuk persediaan akhir tahun kita, MT-nya 600, MK-nya 700, MB 1.200, dan MM 750. Nah, Dio, gimana cara kita untuk mencari volume produksinya gitu ya. Nah, untuk mencari volume produksinya ya udah kita tinggal tambahin aja. Volume penjualan ditambah persediaan akhir dikurang dengan persediaan awal. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas anggaran kebutuhan bahan. Nah, kawan-kawan sekalian, anggaran kebutuhan bahan dan anggaran produksi itu bisa dikatakan masih saling berkaitan gitu ya, karena untuk mencari total setiap produknya kita membutuhkan volume produksi dari anggaran produksi. Nah, langsung aja untuk di MT itu kan ada 3 bahan ya, kayu, kayu lapis, dan melamin. Di MT itu ada 1, 3, 1, di MK ada 0,5, 2, dan 1,2, di MB itu ada 1, 2,5, dan 1,5, dan terakhir di MM
itu ada 2, 2, dan 2. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, kita perhatikan untuk mencari totalnya, itu tinggal kita kalikan dengan total yang ada di anggaran produksi gitu ya, volume yang ada di anggaran produksi. Jadi, untuk di NT tinggal kita kali aja, kayunya 1 tinggal kita kali dengan 8.200, berarti hasilnya 8.200, dan begitu seterusnya. Nah, untuk mencari total akhir dari anggaran kebutuhan bahan, tinggal kita tambah aja. Total dari MT, kita tambah dengan total dari MK, total MM, dan juga total MB. Nah, kita tambah, dan itulah total akhir dari anggaran kebutuhan bahan. Selanjutnya, mengenai anggaran pembelian bahan. Nah, kalau tadi anggaran kebutuhan bahan berkaitan dengan anggaran produksi, sekarang anggaran pembelian bahan berkaitan dengan anggaran kebutuhan bahan. Kenapa seperti itu? Karena kebutuhan produksi yang ada di anggaran pembelian bahan itu kita ambil dari total yang ada di anggaran kebutuhan bahan. Nah, kawan-kawan sekalian, tinggal kita ambil aja tadi totalnya itu ada 26.200, 62.550, 34.290. Nah, setelah itu kan di sini ada persediaan awal dan persediaan akhir tuh. Nah, jadi untuk mencari volumenya kita tinggal tambahin aja kebutuhan produksi kita tambah dengan persediaan akhir, kita kurang dengan persediaan awal. Nah, jadilah volume-volume tadi hasilnya itu kan. Nah, kemudian kan di sini ada pembeliannya tuh. Nah, pembelian kita itu kita masukkan dekat tabel harga itu. Nah, jadi untuk mencari totalnya tinggal kita kali aja volume, kita kali harga, dah dapatlah total seperti ini. Ya, mengenai anggaran tenaga kerja. Nah, kalau kita berbicara soal anggaran tenaga kerja tentu nggak lepas dari volume produksi. Karena untuk mencari totalnya, unit itu dikali dengan volume produksi. Nah, contohnya ini di MT itu ada 4 unit, MK 5, MB 7, dan MM ini 7. Nah, jadi untuk volume produksi MT itu ada 8.200. Nah, jadi untuk mencari totalnya tinggal kita kali aja. Unitnya 4, kita kali dengan volume produksinya 8.200, sehingga hasilnya 32.800. Dapatlah totalnya kan. Nah, tarif jam kerjanya itu 3.000. Jadi MT, MK, MB, MM sama 3.000 semuanya. Nah, untuk mencari nilai akhir dari anggaran tenaga kerja tinggal kita kali aja. Total tadi kita kali dengan tarif per jam kerjanya. Nah, dapatlah hasil dari nilai akhirnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya adalah anggaran biaya overhead pabrik. Nah, anggaran biaya overhead pabrik ini nggak jauh caranya dengan anggaran tenaga kerja. Jadi, kalau misalnya tadi anggaran tenaga kerjanya unitnya 4577, anggaran biaya overhead pabrik soalnya juga sama gitu ya, unitnya 4577. Nah, untuk volume produksinya juga sama. Tapi yang membedakan adalah tarif per jam kerjanya. Kalau tadi tenaga kerja itu 3.000, ini biaya overhead pabriknya hanya 1.500. Untuk cara mencari nilai akhirnya sama, total kita kali dengan tarif per jam kerjanya. Nah, yang terakhir adalah anggaran biaya operasi. Nah, untuk anggaran biaya operasi ini soalnya diperkirakan selama tahun 2021 perusahaan akan mengeluarkan biaya pemasaran sebesar 168 juta rupiah dan biaya manajemen dan umum sebesar 48 juta rupiah. Nah, kawan-kawan tinggal membuat tabel seperti ini aja, tinggal ditulis nama biayanya apa dan masukkan totalnya berapa, setelah itu ditotal keduanya. Nah, ini seperti berakhir sudah pemaparan kami mengenai anggaran komprehensif. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Karena jika ada pecahan kaca, jangan simpan di dalam lemari. Apabila kelompok kami banyak salah kata, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.